angkat tangannya dahulu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya Elina dari Malaya. Iya. Saya sangat antusias nyimak kelas malam ini karena ini yang sedang saya siapin gitu ya, Ustaz. Jelas Ustaz? Ini pertanyaan saya, ya Ustaz, menghadapi usia akil balik ya balik tamyiz itu sangat sulit. Kebanyakan itu supaya apa ya, supaya yang kita sampaikan itu enggak memaksa anak. Jadi kebanyakan saya merasa benar menasihati anak gitu, tapi yang anak terima itu ngerasa ibu galak, ibu marah gitu, aku selalu disalahkan gitu. Nah, supaya enggak keterima sama anak itu seperti itu bagaimana, Ustaz? Terus pertanyaan satu itu, yang kedua, saya seorang single parent ya Ustaz, saya seorang single parent, jadi saya selalu takut menghadapi anak apa ya, kekurangan kasih sayang dari ayahnya, akhirnya dia lepas gitu mencari apa yang mencari kasih sayang di yang lainnya. Itu yang paling saya takutkan gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya apa yang kita nasihatin ke anak itu nggak seolah memaksa, anak nggak merasa disalahkan terus, bagaimana supaya anak itu merasa full gitu kayaknya dari seorang parent gitu. Terima kasih Ustaz. Oke, bisa di umur berapa putranya? Putranya umur berapa? Sekarang mau 10 tahun Ustaz, tapi udah secara fisik udah melihatkan tanda-tanda baru secara fisik gitu. Belum memasuki usia haid belum, tapi udah mulai pertumbuhan yang secara fisiknya ada gitu pertumbuhannya. Baik. Kepada teman-teman di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, kalau ingin live silakan, nggak apa-apa. Silakan Ustaz. Semoga Allah selalu berikan yang terbaik, diberikan rahmat dan keberkahan untuk anak-anak kita dan keluarga kita semua. Bu Elin, yang pertama, anak-anak itu tidak punya konsep yang sempurna tentang apa yang kita pikirkan. Itu yang menyebabkan gap, ada jarak antara orang tua dan anak ketika komunikasi. Contoh sederhana, kalau bahasa saya bisa gini. Kalau anak habis berantem sama temannya gitu, lalu kita bilang, "Nah, ayo saling memaafkan." Satu-satunya konsep memaafkan yang difahami oleh anak itu adalah jabat tangan, wis ya, sudah ya. Setelah itu main. Jadi anak tidak punya konsep bahwa memaafkan itu sekompleks seperti yang dipikirkan oleh orang tua, bahwa memaafkan itu lapang. Setelah itu mengucapkan kalimat maafnya. Setelah itu main menjalin silaturahim dan hal-hal kompleks yang lain yang terkait dengan memaafkan. Anak tidak punya gambaran tentang memaafkan itu begitu kompleks. Sebagaimana pula ketika kita bilang, "Nah, sholatlah tepat waktu." Anak tidak punya definisi lain kecuali dia melihat ibunya, bapaknya sholat jam 11:30 itu namanya zuhur. Tapi apa implikasinya dalam kehidupannya, dia tidak punya konsep itu. Itu yang menjadi gap antara orang tua dan anak. Itu kenapa ketika orang tua mengajarkan sesuatu, anak kadang menolak karena anak itu tidak mengerti tentang apa yang dipikirkan oleh orang tua. Kita merasakan manfaatnya sholat, kita merasakan itu dengan lebih baik daripada anak karena kita punya konsep. Kita berbeda dengan anak. Maka sekarang yang perlu difikirkan pertama kali adalah membangun konsep-konsep itu terlebih dahulu. Masalahnya adalah anak itu dia hanya punya perangkat yang bernama feel. Akal itu untuk mencerna itu berkembang seiring waktu. Yang pertama kali ada dalam dirinya itu feel, merasakan. Jadi ketika nanti kita ngomong, walaupun itu betul, yang dia rasakan itu dulu yang akan masuk dalam dirinya. Yang dia cerna, itu nanti ketika dia sudah memasuki fase balik dengan sempurna.
Itu yang banyak terjadi pada diri kita atau orang dewasa, misalnya dulu ketika kecil dipukul sama ayahnya waktu tidak sholat. Begitu sudah dewasa baru dia berpikir, untung dulu saya dipukul sama ayah. Karena dengan itu dia bisa sholat di waktu lebih rutin. Kesimpulan untung ketika dipukul ayah itu baru muncul setelah proses berpikirnya terbangun. Nah, ketika fase anak-anak yang paling dominan dalam dirinya adalah bermain. Karena tema itu pula yang kita dapati dalam surah Yusuf tadi, tema yang dibicarakan antara anak dan orang tua itu, yang tadi cerita tentang mimpi, yang berikutnya cerita tentang hal abstrak yang menakutkan, tapi ada tema yang lain yang unik, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub itu izin untuk main. Izin untuk main. Jadi di sini kita melihat, oh ternyata anak-anak ini punya cara berpikir yang sedikit berbeda dengan orang tua. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga masih ingat hadis tentang malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah Nabi SAW karena ternyata ada seekor anak anjing di kolong tempat tidurnya Nabi SAW. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, jeruan atau apa namanya, anak anjing kecil itu adalah mainannya Hasan dan Husain. Jadi mainannya gitu. Jadi betapa longgarnya Nabi SAW untuk menjaga psikisnya Hasan dan Husain ini sampai bermain sesuatu yang mungkin menurut kita, kok main anak anjing gitu. Tapi menjaga psikisnya itu jauh lebih penting pada fase itu. Pada fase itu tidak mungkin diajak bicara tentang najis dan sejenisnya. Nah, maka berarti yang perlu kita lakukan adalah bikin nyaman saja dulu, usia 10 tahun, dekatkan diri kita dengan anak, sering ajak ngobrol. Salah satu cara yang paling sederhana, dia sering-sering diajak ngobrol. Hindari membentak, hindari mengucapkan kalimat yang tinggi, kecuali pada hal yang prinsip. Selebihnya memperbanyak dialog, ngobrol. Ngobrol itu tidak harus formal, misalnya selesai sholat, ajak duduk, ngobrol. Sambil naik motor, misalnya diantar ke sekolah, ceritakan sesuatu. Terus bangun kedekatan sampai dia punya informasi yang begitu banyak tentang nilai. Dia melihat ibunya yang kerja keras, dia melihat orang tuanya yang kerja keras, yang baik, dia melihat bagaimana bukti dari karunia-karunia Allah dalam hidupnya. Gambarkan itu semua sehingga dia mengerti, oh yang saya sembah itu Allah, dia telah memberikan banyak hal untuk hidupnya, dan karena itulah dia akhirnya perlu ibadah. Jadi prosesnya yang paling sederhana, ini yang biasa saya lakukan, duduk selesai maghrib atau waktu sambil jalan naik motor gitu, cerita. Ayah dulu nak ketika sekolah itu begini. Ayah dulu nak pernah berantem sama temannya ayah waktu usia SMP kelas sekian. Kenapa ayah berantem? Cerita aja begitu. Sampai dia betul-betul dekat dengan kita sebagai orang tua. Nah setelah dia merasa nyaman itulah baru kita bisa bilang, nah yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Yang ini boleh, yang tidak boleh. Kalau kedekatan itu tidak ada, atau bahkan mulai cacat gitu, mulai rusak, nanti kita ngomong perintah dan larangan itu memaksa akhirnya. Kesannya memaksa. Mereka menyimpulkan karena mereka berada di posisi itu. Maksudnya di posisi itu, posisi yang belum nyaman dengan orang tua. Tapi kalau dia sudah merasa nyaman dengan orang tua, begitu dia ada masalah, yang dia lakukan adalah seperti Nabi Yusuf, dia ada problem yaitu mimpi yang beliau tidak mengerti, lalu datang kepada ayahnya. Jadi saran saya untuk teknis sederhananya, satu tentu doa, tidak boleh lepas ya, doa setiap kali selesai sholat, cari rezeki yang terbaik untuk anak, rezeki yang halal, kemudian menjelang tidur ajak doa, didongengin gitu juga boleh. Dan yang pokok, cari waktu, momentum yang terbaik, duduk bersamanya, ajak ngobrol. Bisa selesai sholat, diajak doa bersama, lalu terjemahkan doa itu. Nah, ibu tadi berdoa tentang rezeki yang luas. Kenapa nak? Ceritakan tentang itu. Pelan-pelan dia akan mengerti. Kemudian ibu misalnya bekerja keras. Ceritakan tentang kerja keras itu tidak masalah, karena itu targetnya adalah membangun empati yang tadi sudah terbangun pada diri anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Mungkin itu ya gambarannya. Pelan-pelan bismillah, insya Allah kalau usia 10 tahun saya masih sangat yakin itu bismillah bisa
arahkan dengan sangat baik. Hanya gap-nya tadi, kalau dia menyimpulkan ucapan kita keras, menyudutkan, itu artinya gap itu terjadi dalam diri kita dan anak kita. Dan itu satu-satunya penyebab adalah batin kita dengan anak, atau anak itu dengan ke kita, itu belum nyambung. Dia akhirnya salah persepsi. Nah, tidak ada jalan lain kecuali buka diri kita apa adanya ke anak, ajak ngobrol, ajak bercanda, supaya dia melihat diri kita utuh. Ketika kita ngomong bahwa kita ini cinta padanya, dia menangkap cinta itu. Mungkin begitu gambarannya kurang lebih. Semoga tergambar. Oke. Pertanyaan kedua dari Ibu Elin itu ada kaitannya dengan pertanyaan di chatting, Ustadz, terkait dengan bekas ya. Jadi situasinya kemudian Ibu Elin sekarang single parent, tentu tidak mudah kemudian membesarkan anak sendirian. Ada memori buruk tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya pada pertanyaan ada dari STIK Amuntai, Mbak Syarifah atau siapa ya, Mbak Syarifah itu mengalami hal yang menurut saya dalam satu tema yang sama. Beliau baru kehilangan anak usia 4 hari dan baru 100 harinya gitu. Nah, sekarang posisinya beliau ketika melihat gambar-gambar bayi, ketika melihat anak-anak bayi yang digendong teman-temannya misalkan, itu muncul perasaan sedih sekali gitu. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana jalan keluarnya? Monggo Ustaz. Baik, untuk Bu Elin tadi ada satu pertanyaan yang terlewatkan tentang memori buruk anak. Pertama, ceritakan bahwa realita itu ada. Jadi tidak perlu, maksudnya begini, realita itu ya ada. Dia diceritakan apa adanya, tanpa perlu disimpangkan, tanpa perlu dibuat-buat. Biarkan cerita itu apa adanya, tapi ceritakan dengan hikmah sebagai seorang ibu yang tegar. Ketika bercerita itu, hindari cerita tentang menyalahkan, cerita tentang keburukan masa lalu sang ayah atau dan lain sebagainya. Hentikan cerita-cerita itu, tapi ceritakan hal yang baik agar tergambar bahwa ada sosok yang begitu sempurna, yaitu ibunya. Jangan takut untuk menceritakan trauma, ceritakan saja. Ceritakan, kenapa? Karena itu adalah realita yang akan terjadi. Dan tidak perlu ditutup-tutupi, misalnya kita pura-pura kita tidak sakit gitu. Hanya untuk terlihat tegar di hadapan anak. Menurut saya, ini bisa jadi salah. Menurut saya itu tidak pas. Tidak pasnya kenapa? Karena realitanya orang berselisih itu sakit hati. Maka masalahnya bukan di sakitnya atau tidak. Masalahnya adalah cara menyelesaikannya. Jadi misalnya nih, contoh ekstrim, mengalami KDRT lalu pisah, kita cerita ke anak bahwa itu menakutkan, nak, dan itu menyakitkan bagi ibu. Tapi mungkin nanti ya, bukan sekarang. Ceritakan apa adanya, tetapi ditambahi dengan kalimat, tapi ibu ridho menjalani ini karena itu yang terbaik yang Allah takdirkan untuk hidup ibu hari ini. Dengan begitu, ibu akhirnya mengerti tentang pentingnya kasih sayang pada kamu, pada anak. Tunjukkan jiwa besar itu. Karena dengan begitu nanti anak ini tidak akan dendam kepada ayahnya. Tidak akan dendam pada orang yang berbuat buruk ketika dia di kemudian hari mengalami masalah dalam hidupnya. Jadi ajarkan tentang cara menyikapi hal yang buruk itu dengan sikap yang baik. Lalu yang kedua yang tidak boleh hilang adalah ibu sementara harus menjadi ayah. Gitu. Ibu mau tidak mau harus menjadi ayah. Tampil menjadi orang yang terdekat dalam hidupnya. Salah satu yang menghalangi dekatnya dengan anak itu adalah terlalu banyak memaksa, terlalu banyak menuntut. Realnya begitu. Realnya. Apalagi anak belum sempurna akalnya. Maka momentum sekarang ini, karena anak masih banyak menggunakan feelingnya untuk memutuskan sesuatu, maka dalam tanda kutip, nikmatilah situasi itu untuk bergembira bersama sang anak. Ajak main, ajak ngobrol, bikin dia gembira, bikin dia tenang. Ketika ada masalah, kita menenangkannya.
ketika dia mengalami kesulitan kita hadir. Intinya ketika dia mengalami apapun kita hadir. Dengan cara itu suatu saat ketika dia ada masalah, dia pasti akan kembali kepada kita. Walaupun nanti di tengah-tengah itu ketika dia sudah masuk balik, dia sudah harus mulai diajari tentang lawan jenis. Dia harus mulai diajari tentang menghormati orang tua, harus taat pada orang tua, harus mengutamakan orang tua. Itu diajarkan pelan-pelan. Pondasinya adalah bangun kedekatan sedekat-dekatnya dengan anak. Habiskan waktu lebih banyak dengan anak. Lebih maksudnya secara kualitas ya, secara kualitas. Karena mungkin kita terhalang mencari nafkah, tapi cari waktu agar kita bisa bersamanya lebih banyak. Ini mau tidak mau harus dilakukan sekarang, karena nanti kalau tadi tema balik tadi, dia sudah masuk ke usia 15 tahun, dia punya dunia sendiri, dan itu lebih susah bagi kita untuk mengarahkan. Jadi sekarang manfaatkan masih usia 10 tahun, insya Allah mudah-mudahan bisa diselesaikan. Yang kedua dari Bu Syarifah, yang putra atau putrinya ya, wafat, semoga menjadi tabungan untuk ibu dan keluarga di akhirat nanti insya Allah. Dia sedang menunggu orang tuanya di surga. Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana menghilangkan kesedihan? Pertama, seiring waktu itu akan hilang dengan sendirinya. Seiring waktu. Ini yang ekstrim kalau kita tidak mau ngapa-ngapain. Seiring waktu itu akan hilang. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kesedihan itu segera hilang, berdoalah. Berdoanya apa? Berdoanya minta kepada Allah diberikan perasaan ridho terhadap takdir. Berdoa, ya Allah, karuniakan saya perasaan ridho atas takdirmu. Ulang-ulang kalimat itu pakai bahasa Indonesia saja, ya Allah, jadikan saya ridho atas takdir yang Engkau berikan kepada anak saya. Hanya itu diulang-ulang, nanti diperkuat lagi pemahaman terhadap takdir. Kalau terapi untuk melepas emosi negatifnya, salah satunya bisa dilakukan, mintalah kepada Allah supaya diberi perasaan ridho terhadap takdir. Sebutkan spesifik, ya Allah, jadikanlah hati saya ridho atas takdir yang Engkau tentukan untuk anak saya. Diulang-ulang begitu. Di awal-awal mungkin akan nangis, tidak apa-apa, itu melepas emosi negatif. Teruskan saja terus, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk ridho. Ya Allah, berikan saya untuk ridho. Terus diulang-ulang. Mudah-mudahan nanti 1-2 minggu sudah mulai bisa lapang ke atas kejadian itu. Lakukan berulang-ulang tiap hari. Semoga Allah berkahi. Baik, insya Allah sudah lebih paham. Sebenarnya banyak pertanyaan ini. Sebentar. Tentang gadget, Ustadz. Ini beberapa temanya tentang gadget. Jadi pemberian gadget pada anak yang sekarang anak-anak itu usia di bawah 10 tahun ya, itu sudah mengenal gadget ya. Nah, lalu pengenalan dan penggunaan gadget itu tentu memiliki konsekuensi, memiliki pengaruh yang apa, kalau bahasa saya pasti ada buruknya, ada baiknya, tapi tidak dalam kendali dan kontrol orang tua gitu loh. Itu yang repotnya. Jadi pemberian gadget itu sebaiknya seperti apa? Apa yang harus syarat dan ketentuan sebelum memberi gadget itu seperti apa? Oke, itu paling satu tema pertanyaan dari beberapa teman-teman. Iya. Jadi anak-anak yang dalam kondisi tamyiz itu kalau secara fikih misalnya dalam masalah waris dia harus diuji dulu. Kalau dia belum masuk ke fase itu dengan baik, maka nanti warisnya itu ditahan dulu, belum diberikan. Tapi begitu dia sudah diuji, dites, dia bisa mengelola, baru hak warisnya diberikan. Dari sini akhirnya kita menyimpulkan, oh ternyata berarti untuk pengelolaan harta itu perlu syarat dan ketentuan agar dia bisa atau layak untuk memegang harta itu. HP itu termasuk di dalamnya, termasuk harta. Karena kalau kita tidak meletakkan itu sebagai harta, nanti kita tidak punya pijakan untuk beramal. Kita masukkan gadget itu di tema harta. Nah, harta diberikan kepada anak itu
anak itu harus dites terlebih dahulunya, berarti dia harus dipersiapkan gadget atau harta. Persyaratan itu dia tidak boleh memegang harta. Harta itu boleh dia pegang kalau dia sudah bisa membedakan baik dan buruk, bisa mengambil keputusan ini benar, ini salah, bisa memilah. Kata kuncinya bisa memilah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan HP kalau dia bisa memilah. Masalahnya adalah kalau dia tidak bisa memilah. Berarti sebelum diberikan ke anak, persiapkan terlebih dahulu. Jelaskan dulu HP itu apa, fungsinya untuk anak itu apa, kemudian dibatasi, kamu makainya itu di jam berapa sampai jam berapa. Itu semua bisa terjadi dengan sangat mudah, dipagari dengan sangat mudah, kalau itu dibicarakan, dipersiapkan dari dini. Misalnya begini, kebanyakan kita yang tidak siap itu gini, sekolahnya bilang, besok kita pelajarannya daring. Lalu orang tua kelabakan, oh jam 8 daring, langsung dikasihkan HP itu ke anak, dia ngikuti daring dengan orang tua. Itu ada yang terlewatkan kalau caranya begitu. Jadi seharusnya kalau gurunya bilang, mulai besok daring, maka hari ini orang tua harus mulai berpikir, sebelum HP ini diberikan kepadanya, dia harus dikasih tahu terlebih dahulu. Jadi dipersiapkan, diajak ngobrol, ada syarat dan ketentuan, HP ini boleh jam sekian, tidak sekian, dan gunanya hanya untuk belajar. Jadi bukan sejak awal disediakan untuk anak supaya dia bisa komunikasi dengan kita, itu yang menurut saya tidak pas. Jadi sebaiknya, bagi anak-anak yang sekarang sedang daring, pelajarannya harus pakai HP, dipersiapkan dulu, didudukkan, diajak ngobrol, dipersiapkan. Salah satu sekali lagi yang jangan sampai terlewatkan adalah Bapak, Ibu, duduk selesai maghrib, ngobrol dengan anak tentang semua hal. Sampai kita punya gambaran, oh anak ini sudah siap, oh anak ini belum siap. Ngobrol setelah maghrib sampai isya, tidak lama, hanya setengah jam. Seminggu sekali, seminggu 2 kali boleh. Lakukan itu, kita akan punya gambaran yang dekat dengan anak. Kalau itu sudah dilakukan, nanti kita bisa bilang dengan sangat mudah, nah HP-nya sudah habis waktunya, letakkan HP-nya. Itu mudah, pasti ditinggalkan. Jadi caranya begitu, sederhana, setiap selesai maghrib, duduk saja dengan anak-anak, seminggu 2 kali, dipersiapkan. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau yang sudah, sudah agak kecanduan berlebihan, itu nanti perlu diterapi. Nanti mungkin ada sesi tersendiri mengenai terapinya. Insya Allah begitu. Baik, jadi teman-teman semua insya Allah lebih clear ya tentang penggunaan gadget, karena ya memang mau tidak mau anak-anak kita generasi sekarang itu ya memang sudah familiar dengan penggunaan gadget. Lalu bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memberi koridor yang pas, disesuaikan dengan aturan kita di aturan main di rumah kita masing-masing. Kalau saya selama semingguan di rumah Ustadz Nadib di Lumajang, ya kalau setiap habis maghrib Ustadz Nadib dan anak-anak itu ngobrol, habis zikir dan doa itu ngobrol. Ada Mas Afan atau pulang dari pondok, lalu ada Izan, ada Sahmi yang paling kecil gitu ya, ada Mbak Alisa yang ngobrol tentang mbah misalkan, ngobrol tentang tema kebaikan orang tua kita terlalu, tentang kakek neneknya, ya bisa diobrolkan tentang apa yang dilakukan dan sebagainya. Dari fase obrolan itu kita bisa melihat bagaimana cara mereka merespon cerita itu, bagaimana mereka bersikap dan sebagainya. Dan baru dari situ kita bisa melihat bagaimana fase balik mereka sudah siap atau tidak. Kita lanjut dengan pertanyaan yang menarik ini Ustadz, tentang anak nyantri. Kenapa Ustadz? 9:30. Boleh pertanyaan lagi? Iya, pertanyaan terakhir ya. Oke ya, pertanyaan terakhir. Teman-teman kalau yang lain belum bisa dijawab, belum dia tampilkan pertanyaan, mohon maaf ya. Ada pertanyaan begini. Dan ini pertanyaan yang rata-rata orang tua khususnya para ibu juga mengalami hal ini, termasuk saya dahulu. Ustadz, usia anak saya 13 tahun, laki-laki, sekarang sedang nyantren. Anaknya ingin pesantren sendiri. Tetapi ketika mulai masuk, dia bilang, nggak jadi ya Mi pesantrennya, karena masih pengen sama Umi.
Lalu setelah beberapa bulan dia bilang lagi, aku suka di sini tapi lebih suka sama Umi. Sambil sedih. Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang dan buat saya rindu Ustadz. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah saya belum bisa ridho dengan keadaan ini? Saya takut kehilangan kebersamaan dan tidak ikut mendidiknya menjelang awal baliknya. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, ini ada fase mungkin yang terlewat ketika menyiapkan anak untuk masuk fase di pesantren begitu ya. Tapi kita berdoa bahwasannya di pesantren beliau insya Allah lebih dewasa menghadapi konflik-konflik yang ada di pesantren. Ustadz, monggo dijelaskan untuk pertanyaan terakhir ini terkait dengan kesiapan anak untuk mondok dan orang tua untuk melepas anak ke pondok. Karena ini banyak sekali yang butuh pencerahan ini. Silakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ayah dan bunda yang berbahagia. Kalau kita cari di beberapa kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf, kemudian Luqman ketika menasihati anaknya, anak-anak yang ditampilkan itu, kemudian Nabi Yahya, ya, teman Nabi Yahya, anak-anak yang ditampilkan dalam kisah-kisah itu adalah anak-anak yang masih betul-betul masih kecil. Jadi masih belum balik mungkin ya. Kalau Nabi Yusuf di usia 12 tahun. Jadi anak-anak ini, kalau dalam kisah Nabi Yusuf, beliau itu lepas dari sang ayah itu di usia 12 tahunan kurang lebih. Sama kurang lebih seperti anak kita yang sekarang mondok dari usia SD. Lalu masuk SMP dan di SMP dipondokkan. Usianya 12 tahun, sama persis. Kemudian kisah Nabi SAW ketika beliau diajak oleh sang paman berdagang, itu malah lebih dini lagi, di usia 8-9 tahun beliau sudah diajak untuk beraktivitas. Dari sini kita bisa melihat satu, yang pertama ya, ada sebuah realita, ada sebuah kejadian yang pasti akan terjadi suatu saat nanti. Anak itu akan memutuskan jalan takdirnya sendiri. Itu realita. Saya kadang berbes milih kalau ingat ini. Anak itu kadang akan memutuskan jalan takdirnya sendiri. Maksudnya jalan hidupnya dia harus menjalani sendiri. Tidak selamanya anak itu akan bersama kita. Dan itu mau tidak mau dia harus melakukannya. Mau tidak mau dia harus meninggalkan orang tuanya. Suka maupun tidak. Dan keadaan menuntut itu gitu. Ketika dia nanti SMP kita pegang, SMA kita pegang, kuliah pasti keluar dari rumah kita. Jadi mau tidak mau mereka akan meninggalkan kita. Rela maupun terpaksa. Tidak ada kaitannya apakah dia akan meninggalkan kita di usia 12 tahun ataukah nanti di usia kuliah. Sama saja. Persamaannya di mana? Persamaannya adalah mereka pasti akan meninggalkan kita. Maka yang perlu kita lakukan kalau kita berkaca pada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, kisahnya Rasulullah, mereka harus dipersiapkan sebelum mereka lepas dari orang tua. Apa yang perlu dipersiapkan? Saya paling suka kisahnya Nabi Yakub karena itu yang paling real, Yang perlu kita lakukan adalah bangun kedekatan sebaik-baiknya kepada anak sekarang. Kalau yang sudah sudah berpisah, berarti perbanyak doa, perbanyak perhatian kepadanya meskipun tidak bersama secara fisik. Kenapa? Karena kedekatan itu yang akan membuat anak itu selalu rindu kepada rumahnya. Tapi dia harus menjalani sebuah realita, takdir bahwa dia harus meninggalkan rumah kita. Karena berpisah dengan orang tua, menjalani hidup tidak bersama orang tuanya, itu adalah jalan supaya dia semakin cepat menuju dewasa. Sebagian besar orang itu dibesarkan oleh keadaan, bukan didewasakan oleh nasihat. Sebagian besar orang itu didewasakan oleh keadaan. Berpisah dengan orang tua, itu salah satu keadaan yang mendewasakannya. Kalau kita sayang pada anak, dia harus mengerti tentang hal itu. Berpisah dengan orang tua, dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikan hidupnya. Kalau dia terus-menerus ada di dekat kita, dia tidak akan tahu bagaimana caranya hidup sendirian. Kalau kita sayang sama dia, justru dia harus dilepas supaya dia bisa tahu bagaimana cara menjalani hidup. Karena sekali lagi, orang itu kadang dibentuk
dibesarkan, didewasakan oleh keadaan, bukan oleh genggaman kita. Jadi biarkan dia di sana, biarkan dia belajar, titipkan, berikan kepada guru yang terbaik, setelah itu berdoa kepada Allah. Iringi hari-harinya dengan doa. Carikan rezeki yang paling halal, yang paling bersih. Karena rezeki yang bersih itu akan membuat dia terjaga dari keburukan. Doa, karena doa itu akan menjaga dia dari musibah dan hal yang buruk. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya itu. Doa, ikhlaskan. Lalu doa pada Allah agar kita sendiri sebagai orang tua diberi keridhaan atas perjalanan hidup anak kita. Rela maupun terpaksa, anak itu akan mengalaminya cepat atau lambat. Dan kita minta sama Allah agar kita diberikan kekuatan untuk ridho menjalani itu. Doa, carikan rezeki yang paling baik. Semoga meskipun dia tidak bersama kita, dia ada bersama Allah SWT. Titipkan dia pada Allah. Ya Allah, saya titipkan seluruh urusan anak saya kepadamu. Allah sebaik-baik penjaga untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi tidak ada tips yang paling ideal selain gelar sajadah, doa pada Allah, titipkan dia pada Allah, kemudian berikan perhatian semampu kita, berikan rezeki yang paling bersih, yang paling berkah. Setelah itu ridho terhadap takdir. Takdir dia yang harus belajar dan takdir kita yang harus belajar berpisah dengannya. Saya kira itu Ustaz Daus dan teman-teman yang lain. Baik teman-teman semua, saya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu tidak bisa kemudian menampilkan semua pertanyaan. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan tema parenting Qur'ani, pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan terjawab pada event-event lanjutan ya. Karena kita tidak hanya pada malam hari ini saja, kita akan lanjutkan dengan kajian-kajian berikutnya dan berkolaborasi dengan pembicara-pembicara yang lain. Di alumni QRM itu ada banyak psikolog, kemudian dokter, psikiater, konselor, pengusaha, para ustadz dan teman-teman yang lain yang insya Allah kita akan ajak untuk berkolaborasi. Salah satu tagline-nya adalah kolaborasi kebaikan. Insya Allah nanti teman-teman akan dijadwalkan insya Allah. Namun sebelum kita akhiri ada beberapa tampilan yang akan Ustadz Mukhtar share kepada teman-teman semua. Mari kita simak. Sebentar Ustadz. Silakan Ustadz. Pekan depan kalau mau dilanjutkan tidak apa-apa. Kalau misalnya ada beberapa yang belum selesai, termasuk tema tentang mertua, karena saya nemu beberapa kondisi yang itu perlu disikapi dengan baik. Maksudnya mertua itu intervensi orang tua terhadap pendidikan anak. Boleh Ustaz, kajian kita dengan time schedule-nya insya Allah minggu depan bertemakan tentang intervensi mertua. Kalau intervensi saya dalam tanda kutip ya? Ya, intervensi orang tua, read mertua begitu. Baca mertua dalam pendidikan anak. Insya Allah jauh lebih menarik dan jauh lebih mengharu biru insya Allah karena banyak kasusnya seperti itu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan malam ini belum selesai, insya Allah kalau ingin ditanyakan minggu depan pun masih bisa. Dan lanjutannya kita akan ada event yang membahas dari A to Z, dari A sampai Z-nya, dari hulu dan ke hilirnya pada bulan Ramadan yang akan datang. Teman-teman semua, ada hal yang teman-teman semua silahkan dibantu untuk mengisi polling yang akan di-share oleh Ustadz Mukhtar. Polling ini sangat berguna bagi kami untuk mengevaluasi kajian demi kajian, tema demi tema yang akan kami tampilkan ke depannya. Jadi Ustadz Mukhtar nanti silakan di-share tentang polling kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan kepada teman-teman semua karena tidak semua bisa ditanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Dan tadi kita sempat sampai 204 partisipan sehingga kadang streamingnya tidak terlalu lancar, audionya terkadang terputus-putus atau videonya terputus-putus. Atas hal tersebut kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada teman-teman di STEQ Amuntai yang sudah
nonton bareng. Ada juga di Puerto Rico, di Purwokerto yang juga melakukan nonton bareng. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua atas antusiasnya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang jauh lebih menarik, intervensi orang tua, read atau baca mertua dalam pendidikan anak. Insya Allah jauh lebih menarik lagi. Terima kasih untuk teman-teman dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi semuanya. Kepada Ustaz Arif juga kita sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz Arif ada yang ingin disampaikan untuk closing terakhir? Cukup insya Allah. Insya Allah cukup. Kita sampai ketemu di pekan depan insya Allah, dan di pesantren Ramadan 10-20 Ramadan 10 hari kita akan nyantri. Kalau dahulu kita ada santri pesantren kilat, insya Allah kita nostalgia tentang Sanlat. Karena saya juga alumni Sanlat yang kemudian mengenal tentang Islam dari pesantren kilat di SMA kelas 1. Kelas 1 saya dulu ya mungkin belum mumayyiz gitu ya. Saya masih bolong-bolong sholatnya, tapi ketika sudah mengenal Islam di pesantren kilat itu, sejak itu kemudian saya berhijrah dan mendalami kajian keislaman. Teman-teman semua, sampai ketemu pekan depan, dan sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa ada kajian bermanfaat tentang serial Parenting Qurani. Ajak keluarga-keluarga yang lain di luar sana, Pak D kita, Pak Le, ponakan, teman-teman, ajak semua untuk kemudian bergabung dengan serial kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kalau kemudian kuotanya terbatas, kita kuotanya terbatas sampai 300 orang saja. Semoga nanti bisa expand sampai 1.000 orang. Terima kasih Ustaz Nadif, sampai ketemu pekan depan insya Allah. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wa'alaikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.